Pemirsa, Kementerian Keuangan menyebut bahwa second wave COVID-19 yang terjadi pada Juni dan Juli lalu membuat konsumsi masyarakat yang menjadi pilar utama PDB ini kembali melambat. Ini membuat harapan untuk mendongkrak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi tahun ini ada pada optimalisasi kinerja investasi. Konsumsi dan investasi adalah dua pilar utama pertumbuhan Indonesia. Di kuartal 2 lalu, 84,93% dari total produk domestik bruto Indonesia berasal dari dua pilar itu. Konsumsi mengkontribusi 55,07%, sedangkan investasi menyumbang 29,86% PDB. Setelah berhasil rebound pasca tumbuh minus di tengah pandemi dan tumbuh di atas 5% pada kuartal 2 lalu, konsumsi rumah tangga kembali melambat di kuartal 3. Second wave COVID dan PPKM darurat membuat Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di kisaran 2% di kuartal 3. Ini membuat investasi menjadi tumpuan untuk mengoptimalkan pemulihan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Investasi dan PKPM melaporkan bahwa sepanjang Juli hingga September, realisasi investasi baik PMDN ataupun PMA tetap berhasil tumbuh positif secara year on year, meski pertumbuhannya tidak setinggi kuartal 2 lalu. Total realisasi investasi sebesar Rp216,7 triliun, tumbuh 3,7% year on year, namun tumbuh minus 2,8% secara kuartal to kuartal. Di satu sisi, penciptaan lapangan kerja dari investasi yang masuk sepanjang kuartal 3 dilaporkan sebanyak 288.687 orang, turun 2,3% jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Bahwa target investasi kita di tahun 2021 900 triliun yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, sekalipun dalam Renstra itu 856 triliun. Di kuartal ketiga itu realisasi kami 216,7 triliun. Secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal kedua itu turun sebesar 2,8%. Ini lebih disebabkan karena memang selama 3 bulan ini kami bisa bekerja maksimal hanya 1,5 bulan. 1,5 bulannya kita tahu pandemi COVID, tetapi kita tetap kerja terus, kita kawal perusahaan end to end, dan kita turunkan tim ke lapangan. Tetapi secara year on year dibandingkan dengan kuartal ketiga di tahun 2020 itu tumbuh sebesar 3,7%. Jadi data ini mencerminkan bahwa sekalipun pandemi, mungkin karena para pengusaha, para investor juga sudah bisa melakukan adaptasi terhadap kondisi COVID, jadi tetap mereka percaya diri untuk membangun investasinya. Ya, sepanjang Januari hingga September 2021, realisasi investasi tercatat mencapai 659,4 triliun, setara 73,3% dari target 900 triliun tahun ini. Nah, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ada pertumbuhan 7,8% year on year. Apakah investasi ini akan mampu menjadi pilar pendorong pertumbuhan tahun ini? Dan apakah kinerjanya akan bisa mengkompensasi kontribusi dari konsumsi yang belum pulih di tengah pandemi? Kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan PKPM, Imam Suyudi, serta Wakil Ketua Umum HIPMI, Angga Wira. Saya sapa dulu Pak Imam. Bang Angga, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Apa kabar? Baik, Mbak Jedra. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini berita yang baik juga karena kalau kita lihat datanya ternyata investasi cukup tumbuh positif walaupun di tengah ketakutan second wave COVID begitu ya. Kalau saya lihat datanya di kuartal 2 ini terbaik begitu ya. Angkanya 223 triliun walaupun di kuartal 1 sempat menurun tapi angkanya tetap tumbuh positif. Pak Imam, apa yang membuat akhirnya investasi Indonesia tumbuh positif walaupun ada terjangan pandemi dan juga second wave COVID-19? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh para pemirsa untuk tetap menjaga kesehatan dan imunitas.
karena penting dalam rangka untuk mendorong dan ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi real, ekonomi regional, dan ekonomi nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bapak Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia senantiasa membuat terobosan-terobosan yang sifatnya out of the box. Beliau senantiasa melihat suatu tantangan dan kemudian opportunity, sekaligus bagaimana mengantisipasi. Pada saat ada pandemi second wave, yaitu COVID-19 Delta, semuanya tiarap. Pertumbuhan ekonomi kita slowing down, karena kegiatan ekonomi real kita adalah melambat. Pak Menteri Investasi Pak Bahlil memerintahkan kepada seluruh jajarannya, baik itu di level eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai staf, kata Pak Menteri, eselon dan non-eselon, harus proaktif bagaimana membantu, memfasilitasi, mengasistensi agar setiap rencana-rencana investasi itu bisa direalisasikan. Kami senantiasa melakukan berbagai program kegiatan, baik sifatnya online ataupun offline setelah masa PPKM darurat ini, kita langsung turun ke lapangan, memastikan seluruh rencana investasi bisa direalisasikan. Dan alhamdulillah, meskipun ada penurunan 2,8%, namun year on year-nya masih naik 3,7%. Dan target dari Pak Presiden kepada Pak Menteri Investasi yaitu sebesar 900 triliun yang saat ini sudah tercapai 73,3%. Oke. Insya Allah akan tercapai. Baik, Pak Imam, apa sih yang menjadikan investasi di Indonesia ini akhirnya bisa tetap tumbuh? Saya belum dapat poinnya. Sektor mana yang menurut Anda akhirnya bisa didorong sehingga ini bisa menaikkan angka investasi kita, Pak Imam? Jadi kalau kita lihat tren sektor ini kita tahu bahwa saat ini ada momentum industri baterai dan mobil listrik. Dan kebetulan kita memang menjadi salah satu negara yang memiliki potensi luar biasa di bidang ini. Saya barusan saja hadir pada acara penandatanganan MOU antara PLN dengan para perusahaan yang membutuhkan listrik. Itu MOU-nya saya bisa sampaikan itu 2.274 megawatt. Ada di Bantaeng, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan beberapa kabupaten yang lain. Artinya investasi ini tetap sangat menarik. Yang pertama, jadi sektor hilirisasi pertambangan, khususnya nikel. Yang kedua adalah industri makanan minuman. Ya. Kita tahu ada Frisian Flag, kemudian ada Nestle, kemudian ada industri farmasi, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain tetap tumbuh. Yang ketiga, industri telekomunikasi. Karena sudah ada perubahan yang sangat fenomenal mendasar terkait dengan culture, business culture maupun people culture. Sehingga beberapa provider membangun jaringan dan infrastruktur untuk penguatan akses. Yang keempat saya ingin sampaikan ini, selain industri yang padat modal, high-tech, seperti kita tahu ada peluncuran rencana investasi industri baterai yang kemarin di Kerawang, dari Pak Presiden, juga saat ini beberapa prinsipal perusahaan-perusahaan sepatu seperti Nike, Adidas, New Balance, sudah akan merubah lokasi investasinya yang awalnya ini. Saya ingin sampaikan, saya dapat informasi dari beberapa perusahaan sepatu terkenal, baik dari Korea, Taiwan, dan beberapa negara lain, yang dahulunya Vietnam itu 60% porsinya. Kemudian Indonesia hanya 20%, dan yang 20%-nya adalah negara-negara lain seperti Bangladesh, Laos, Myanmar, dan lain-lain. Baik. Nah, kemarin saya sudah dapat informasi, sudah berubah ini Bu.
Jadi Indonesia akan dipastikan dari 30% naik menjadi 60%. Vietnam yang tadi 60% dia 20%, dan kemudian yang others atau lain-lain itu adalah 20%. Artinya ini investasi high-tech, padat modal, juga kita masih membutuhkan industri padat karya. Ini keseimbangan yang luar biasa. Oke. Saya ke Bang Angga. Bang Angga, menurut Anda, apakah investasi di tahun ini mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi? Maksud saya, dia kan adalah dua hal gitu ya, satu konsumsi, satu investasi. Mampukah dia lebih tumbuh lagi di tahun ini, Bang Angga? Ya, pertama-tama kami dari dunia usaha memberikan apresiasi ya kepada Pak Imam dan jajarannya, dan tentunya Pak Menteri Bahlil atas capaiannya di Q3 ini yang saya yakin tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi. Target 900T yang disampaikan oleh Pak Presiden dan tentunya sudah ditetapkan oleh Bappenas ini akan tercapai. Dan itu kita lihat juga melalui berbagai macam terobosan ya yang dilakukan oleh Kementerian Investasi, tapi juga Mbak Popi tidak terlepas ya menurut saya dari program-program pemulihan ekonomi dan yang lainnya, tentunya strategi pemerintah yang tepat dalam menghambat dan mengatasi COVID-19 ini, Mbak Popi ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Popi, mampukah investasi ini menjadi penyangga? Ya jawabannya tentunya ini berbanding lurus ya dengan situasi yang kita hadapi sekarang ya. Karena memang sektor konsumsi di pertengahan tahun yang lalu sempat melambat ya karena second wave, ini mobilitas juga terhambat. Tapi di sisi lain juga kepercayaan dari investor asing khususnya kita lihat juga tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Deputi, ini cukup meningkat dan artinya juga kita lihat adanya keseimbangan investasi antara Jawa dan luar Jawa ini, Mbak Popi. Ini juga menjadi salah satu hal yang cukup menarik dan mungkin ini juga impact dari pembangunan infrastruktur yang memang digenjot pada pemerintahan Jokowi jilid pertama dan mulai kita rasakan hasilnya di jilid kedua ini. Jadi mudah-mudahan sih bisa tetap on track dan saya yakin juga ini juga menjadi salah satu jawaban dari kemarin implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satunya memang kemudahan dalam perizinan. Ini saya lihat juga teman-teman di BKPM, di Kementerian Investasi yang sebagai pelaksana dari OSS ya, One Single Safe Nation ini bekerja siang malam. Ini saya lihat Pak Deputi kelelahan itu Pak Imam untuk bagaimana bisa mengakselerasi berbagai macam perpindahan ya dari kementerian lembaga dan itu menjadi satu pintu di Kementerian Investasi. Jadi saya rasa ini berbagai varian dari akselerasi dan kolaborasi antar kementerian lembaga juga tentunya, Mbak Popi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda, pemirsa. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Hot Ekonomi. Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Imam dan juga Angga Wira dari HIPMI. Pak Imam, kalau kita lihat beberapa waktu nanti ke depan akan banyak sekali event internasional begitu yang akan didatangi oleh Presiden. Kita bisa sebut misalnya juga ada KTT ASEAN, kemudian Presiden juga akan mengunjungi Uni Emirat Arab, lalu juga ada KTT G20. Seberapa besar Indonesia bisa tebar pesona di sana? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa program Bapak Presiden Jokowi di periode kedua adalah transformasi ekonomi. Diterjemahkan secara langsung oleh Pak Menteri Investasi Pak Bahlil, waktu itu beliau sebagai Kepala BKPM, membuat terobosan-terobosan memastikan transformasi itu berjalan. Beliau di awal 2020 menyampaikan harus bisa memastikan dan mendatangkan investasi yang merubah ekspor kita dari komoditas ekspor tanah dan air menjadi ekspor yang bernilai tambah tinggi. Kami diminta untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan
industri baterai dan mobil listrik untuk masuk ke Indonesia. Dan beliau turun tangan langsung dalam negosiasi itu. Dan alhamdulillah setelah 1,5 tahun kita bisa memenangkan kompetisi dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara yang lain. Indonesia akan menjadi hub industri mobil listrik dan industri baterai. Bayangkan kita mengekspor kita berkontainer-kontainer hanya dikirim beberapa box smartphone, itu udah equal value-nya. Nanti kita akan menjadi hub eksportir baterai, lithium baterai ke seluruh dunia, dan mobil listrik yang akan segera berproduksi di Indonesia. Dan ini Indonesia, kita bisa memamerkan bahwa Indonesia memenangkan kompetisi dengan negara-negara pesaing. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Undang-Undang CK 11 tahun 2020 telah memberikan keyakinan kepada investor bahwa investor besar, high-tech, dan investor padat karya, akhirnya mereka merelokasikan dan memindahkan beberapa fasilitas produknya, fasilitas pabriknya ke Indonesia. Ini merupakan capaian luar biasa bagi periode kedua Pak Presiden Jokowi dan tentunya seluruh kabinet, khususnya Pak Menteri Investasi. Oke, saya ingin pendapat Bang Angga soal ini. Bang Angga, apa yang bisa kita pamerkan? Apa yang bisa menjadi bargain positioning Indonesia ketika event-event internasional ini berlangsung untuk menarik investasi lebih banyak ke Indonesia? Tentunya event-event internasional ini kan sebagai salah satu cara ya untuk meningkatkan tentunya kepercayaan dunia luar gitu loh terhadap kita. Tadi udah disampaikan oleh Pak Deputi, ada langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi, dan saya yakin hal ini juga sudah dibaca oleh negara-negara lain, dan tentunya juga ini juga Indonesia secara strategis kan mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar ya, buah kopi ini sebagai daya tarik, dan tentunya yang lainnya juga memang sisi daripada sumber daya alam kita yang tadi juga Pak Deputi sudah sampaikan, ini kita butuh berusaha mengakselerasi dengan memberikan nilai-nilai tambah yang ada. Jadi memang dengan adanya transformasi seperti ini, tumbuh juga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang menjadi salah satu cara menurut kami juga untuk mempercepat ya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, dan juga kami dari dunia usaha mengapresiasi juga ya salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dengan berusaha untuk melakukan proses-proses kemitraan ya dengan antara PMA, investasi besar yang masuk dengan pengusaha-pengusaha kita baik PMKM dan pengusaha daerah, sehingga tercipta supply chain ekonomi gitu, karena mungkin selama ini ada banyak investasi yang masuk dari hulu ke hilir itu dikerjakan semua oleh mereka gitu loh Mbak Popi, tapi dengan program yang dilakukan oleh Kementerian Investasi ini yang secara langsung saya kira dampaknya akan kita rasakan ya, tumbuhnya lahirnya para pengusaha-pengusaha baru, dan ini yang membuktikan bahwa proses transformasi ekonomi di Indonesia akan jauh lebih baik Mbak Popi. Baik, terima kasih Bang Angga untuk diskusi hari ini, dan juga Pak Imam, karena waktu kita terbatas sekali. Kita harapkan bahwa investasi bisa menjadi pilar kedua dan terus tumbuh di tahun ini ya, dan juga tahun depan, untuk bagaimana kita bisa menjadi negara yang berdaya saing di kancah internasional. Terima kasih Pak Imam, Bang Angga. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam Mbak Popi, Pak Imam. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini program Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Popi Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.